Halo teman-teman, balik lagi di series vlog pertama kita ya, Basic Cloud Computing with AWS. Di seri kelima ini kita akan ngebahas terkait fitur CloudFront. Langsung aja ya. Nah, apa sih CloudFront itu? CloudFront itu semacam CDN ya, Content Delivery Network. Layanan ini digunakan untuk mengirimkan konten seperti video, gambar, dan file statis pada pengguna akhir dengan latensi rendah dan kecepatan tinggi. Jadi konsepnya nanti kita jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, ketika pengguna meminta konten, CloudFront akan mengalahkan permintaan ke server terdekat sehingga mempercepat waktu pengiriman. CloudFront juga mendukung caching sehingga konten yang sering diakses dapat disajikan lebih cepat. Nah, ini salah satu fitur utamanya si CloudFront ya. Semua website rata-rata udah memakai service ad buat kecepatan si webnya ya, aplikasi webnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh hierarki diagram alirnya ya. Yang pertama adalah kita setting dulu nih terkait konten tadi itu di Amazon S3 Bucket. Kita buat fitur si Amazon S3-nya, kita buat kemarin, kita sudah buat di Amazon S3 Bucket-nya sudah kita buat. Terus si developer akan memasukkan file asetnya di Amazon S3 Bucket ini ya, karena case ini sebagai static website, jadi kita menggunakan S3 Bucket ini sebagai area penyimpanan. Terus developer lagi melakukan konfigurasi terkait web distribusi ya di Amazon CloudFront. Nah, ini Amazon CloudFront ini yang akan kita konfigurasi hari ini. Terus nanti CloudFront balik lagi dia ngasih sebuah alamat ini nanti kita settingkan di DNS kita ya, di root 53. Nah, nanti ketika sudah mulai diakses, Amazon CloudFront nanti akan mendistribusikan si file-file objek ini ke edge location terdekat ya, gitu nanti secara konsep. Oke, kita langsung aja, kita langsung ke konsol ya. Ini konsol kita. Kita review dulu, kemarin kita udah ngebuat sertifikat manager buat ngebikin si TLS ya, transport layer secure. Nah, kemarin dua domain sudah kita registrikan, marung.com dan www.marung.com. Ini udah issued ya, dua-duanya udah bisa dipakai untuk sertifikat ini. Nanti tinggal kita settingkan di CloudFront ya. Oke, habis dari situ kita lanjut ke CloudFront ya. Kita masuk ke CloudFront, kita tinggal contohnya kita tinggal buat lagi aja create distributionnya. Kita masukkan nama domainnya yang udah terdaftar. Terus ini kita bisa kosongin dulu aja. Ini kita bisa defaultkan dulu, nanti kita coba konfigurasi ulang yang pakai redirect HTTPS ya, sementara kita pakai HTTP doang. Alright, ini kita oke. Oke, tinggal kita uncheck sini. Terus kita tinggal create distributionnya ya. Jadi setelah kita create distribution, kita akan contohnya seperti ini. Nah, di sini dia ngebikin si distribusi domainnya ya. Ini yang kita jelaskan di gambar tadi itu. Dia ngebalikin si alamat terkait CloudFront-nya itu. Kalau kita udah buat nih, kita bisa coba akses. Nah, ini gambaran web kita yang menggunakan CloudFront ya, dia tidak ngambil langsung di S3 bucket listnya. Kalau sudah ini, terus security normal ya, karena WAF-nya tadi kita tidak isi. Nah, terus kita tinggal masukkan SSL-nya tadi tuh ya, yang udah kita register ya. Kita udah register tadi, kita bisa masukkan di sini. Ini kita defaultkan aja ke best performance. Nanti kita masukin aja sinem yang udah ke register tadi, melarung.com dan melarung. Terus kita masukin di sini, kita pilih aja sertifikatnya.
Ini kita default aja, default, tinggal kita save change. Nah, setelah teman-teman sudah save change, di sini salah satu fitur CloudFront-nya itu untuk behavior ini dia akan nge-create sendiri. Ini error page, kalau teman-teman ada ngebikin custom error page bisa dimasukin di sini, nanti tinggal dikasih aja ke endpointnya kemana. Dan ini terakhir invalidation. Nah, invalidation ini gunanya untuk jika teman-teman ada perubahan secara caching website, itu kita bisa refreshnya di sini ya, kita bisa create validation. Nah, nanti folder-folder mana aja yang misalnya teman-teman sudah melakukan update pada website sebelumnya, biar si CloudFront-nya juga ikut ke refresh kembali. Nah, nanti setelah dari ini kita coba masuk kembali ke root 53. Terus kita masuk ke domain. Nah, ini kita pastikan lagi untuk tipe A-nya ini kan kita uncheck, kita coba edit. Nah, di sini kan teman-teman masih menggunakan S3 sebagai endpoint kan. Ini tinggal kita rubah aja ya. Kita rubahnya menggunakan CloudFront. Ini secara default dia, karena sertifikasinya di Virginia itu. Nanti kita tinggal langsung nih, sudah ada ya tadi yang CloudFront kita udah buat, tinggal kita save. Oke, tinggal kita coba tes ya. Nah, di sini sudah bisa jalan dengan menggunakan CloudFront Edge-nya. Oke teman-teman, di episode 5 ini kita sudah menuntaskan salah satu sub dari bagian basic cloud computing ya, terkait cara membuat static website menggunakan fitur AWS. Fitur-fitur apa aja yang sudah sampai di episode 5 ini. Kita udah memakai root 53 sebagai DNS, S3 kita sebagai storage penyimpanan file HTML static kita, certificate manager kita untuk membuat SSL dan TLS untuk bisa melakukan enkripsi di website kita menggunakan HTTPS. Terus terakhir kita menambahkan fitur CloudFront untuk mengoptimalisasi web kita biar agak lebih cepat. Oke, selanjutnya nanti kita akan ngebahas di The Essential ya. Kita coba ngebuat satu aplikasi yang dinamis menggunakan Lambda, fitur DynamoDB, dan kita nanti akan buat API-nya akan seperti apa. Oke teman-teman, stay tune terus. Kita lanjut di episode berikutnya. Oke.